Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang perempuan asal Lumajang, Jawa Timur ditangkap Polda Kaltim karena menipu sejumlah orang melalui penjualan daring. Pasien yang dirawat di rumah sakit dipastikan tetap bisa menyalurkan hak suara di pemilu 2024. Dampak kemarau, 150 hektar sawah di Sambutan Samarinda terancam gagal panen. Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai Tanjung Redep dipastikan tetap bisa memberikan hak pilihnya saat pencoblosan berlangsung. Itu dipastikan Ketua KPU Budi Haryanto menjawab pertanyaan sejumlah warga. Budi akan menyiapkan TPS khusus bagi pasien di rumah sakit, akan tetapi mekanismenya berbeda dengan TPS pada umumnya. Pasien yang ingin memberikan hak suaranya akan didatangi petugas khusus. Agar pelaksanaannya berjalan lancar, KPU akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Warga-warga yang nantinya tanggal 14 Februari masih menginap di rumah sakit. Di rumah sakit sendiri kan tidak bisa didirikan TPS lokasi khusus. Mengingat warga yang menetap di sana tidak bisa dipastikan sampai dengan hari H. Nah, sebagaimana arahan ke kita bahwa kita melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit minimal H-3. Kita koordinasi ke pihak rumah sakit agar warga-warga yang nantinya tanggal 14 Februari masih menginap di rumah sakit. Nah, itu yang kita data, kemudian surat suaranya akan kita siapkan mengambil dari TPS-TPS terdekat dari sisa surat suara yang ada, dan itu pun nanti kita akan bergeser ke rumah sakit dari jam 12 sampai jam 1. Jadi data yang kita terima dari rumah sakit berapa jumlah warga di sana itu yang kita sesuaikan dengan ketersediaan sisa surat suara di TPS-TPS terdekat. Nah, itulah kita akan bergeser ke rumah sakit untuk tetap dapat memastikan warga yang berada di rumah sakit pada tanggal 14 Februari nanti tetap bisa memilih. Data di KPU, daftar pemilih tetap tahun 2024 sebanyak 191.845 orang. Jumlah ini meningkat 41.617 orang dari pemilu sebelumnya. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seperti inilah pelaksanaan simulasi pemungutan suara di gedung parkir Kelandasan Balikpapan Rabu siang. Ini merupakan simulasi terakhir yang digelar sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Ketua KPU Nortoha menyatakan tujuan simulasi untuk memaksimalkan kerja anggota PPK dan PPS. Mereka kembali menggelarnya setelah dalam simulasi pertama ditemukan beberapa kelemahan dan kekurangan. Iya. Ya, ini adalah simulasi terakhir untuk memastikan teman-teman seluruh jajaran PPK PPS kita untuk memahami lebih detail setelah kemarin kita lakukan BIMTEK. Ya. Kemarin sebelumnya kita sudah lakukan simulasi di Gor Mini di Balikpapan Barat. Namun kita setelah lakukan evaluasi masih ada beberapa yang harus kita perbaiki. Nah, hari ini kita pastikan simulasi ini harus clear sesuai dengan buku panduan KPPS. Makanya kami minta teman-teman KPPS nanti PPK KPPS harus selesai sampai tuntas. Karena teman-teman PPK KPPS ini kan akan yang memandu pada hari H.
setiap KPPS yang kita bintek itu harus didampingi sampai betul-betul pelaksanaan pemungutan penghitungan di TPS itu nggak ada masalah. Gitu. Untuk wilayah Balikpapan, TPS-nya berjumlah 2.047 yang tersebar di 36 kelurahan dan 6 kecamatan. KPU berharap pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Antusiasme warga Harapan Baru Loajanan Ilir Samarinda mengikuti simulasi pemungutan suara tinggi. Itu terlihat saat KPU menggelar kegiatan tersebut Rabu siang. Nggak ada yang ngarahin kan Bang? Yang 6 siapa 6? Ketua KPU Firman Hidayat menyatakan simulasi kali ini dilaksanakan secara lengkap, mulai dari daftar pemilih hingga proses pencoblosannya. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan panitia pemungutan suara dan pemahaman warga saat menyalurkan hak pilihnya. Mampir situ. Jadi hari ini kami melakukan simulasi untuk pemungutan suara, tapi bukan simulasi yang biasa ya, tapi kami menggunakan pemilih di TPS itu dan KPPS-nya itu juga, gitu. Nah, ini juga bagian dari pemahaman bersama kita karena kita bisa saksikan nanti yang berlaku di TPS saat pemilu 14 Februari itu akan seperti ini. Ini skenario yang sangat ideal untuk luas TPS. Posisi antrian pemilih, mejanya dan segala macam, tempat bilik, tempat surat suaranya, kotak surat suaranya. Nah, ini adalah cerminan yang akan kita dirikan di 2.563 se-Kota Samarinda. Tapi memang tempatnya bukan di sini, karena ini untuk mengakomodir banyaknya tamu undangan yang akan hadir. Melihat hasil simulasi, KPU cukup yakin proses pencoblosan berjalan lancar. KPU berharap kekurangan logistik bisa segera terkirim agar distribusi ke TPS berjalan lancar. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kami relawan masa Prabowo Provinsi Kalimantan Timur. Pendukung Prabowo Gibran yang menamakan diri Mas Bro ini tengah menggelar deklarasi di sebuah rumah makan di Jalan Pangeran Suryanata, Air Putih, Samarinda. Mereka melakukannya secara mandiri sebagai bentuk dukungannya terhadap pasangan nomor 2. Mereka pun mengundang warga sekitar. Mereka begitu yakin dengan pasangan ini karena salah satu programnya adalah melanjutkan pemindahan ibu kota negara ke Sepaku Penajam, Pasir Utara. Selamat juga pada rekan-rekan sekalian dengan penuh semangat. Dan setelah ini yaitu ini adalah acara deklarasi relawan masa Prabowo Provinsi Kalimantan Timur yang dihadirkan tentu masyarakat sekitar di DR, di kantor sekretariat ini ada sekitar kurang lebih 3 RT, ada 100 orang. Terus kemudian bagaimana antusias masyarakat kepada pasangan Prabowo Gibran? Antusias masyarakat cukup sangat antusias. Sementara pendukung pasangan Ganjar Mahfud melakukannya dengan cara berbeda. Seperti dilakukan salah satu pendukungnya yang berkeliling kota dengan mengendarai sepeda motor yang dipenuhi atribut pasangan nomor 3. Di lampu merah, ia membagikan kartu nama kepada pengendara. Ia mengaku dari cara ini 2 keuntungan yang didapat, yakni mengkampanyekan capres dan mengenalkan dirinya sebagai calon anggota DPRD.
Lagi ngapain ini, Pak? Saya kampanye mau bagi kartu nama. Oh gitu. Ini dari tim pemenangan. Caleg. Oh, caleg juga. Caleg. Ya. Jadi tapi tim pemenangan Ganjar Mahfud juga. Ya, iya. Oke sih. Nah, Pak, ini untuk pemenangan Ganjar di Samarinda. Optimis untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Samarinda? Ya, saya optimis. Oke, gitu. Kira-kira di dapil Bapak juga akan fokus untuk memenangkan Ganjar sama Mahfud? Ya, Oke. saya optimis. Hal istimewa dari masing-masing pendukung ini adalah suasana kampanye yang tetap kondusif. Masing-masing memiliki cara untuk mengenalkan pasangan yang diunggulkan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.